Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Robi. Hari ini kita akan belajar ekonomi, ya. Di kelas 11 ini mengenai tentang ketenagakerjaan dan pengangguran, ya. Untuk PKBM Negeri 21 ini seperti biasa Bapak membuat video pembelajaran agar bagi siswa yang bekerja juga bisa melihat penjelasan dari materi tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Ya, kita lihat yang pertama di slide pertama ini, ya, tentang jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk banyak orang, ya, banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara, ya. Ya, di suatu negara pasti banyak penduduk, ya, dan negara juga terbentuk berdasarkan atas adanya wilayah, pemerintah, dan rakyatnya, serta satu lagi diakui, ya, paling penting juga diakui oleh negara lain, ya, karena salah satu kalau diakui oleh negara lain adalah berarti negara kita pun sudah merdeka, ya. Nah, di sini yang kedua mengenai angkatan kerja. Nah, penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Nah, angkatan kerja kalau untuk usia 15 tahun ke atas ya mungkin masih status pelajar, ya, gitu kan istilahnya. Nah, sekarang mungkin sudah mulai usia-usia lulus sekolah atau lulus SMA itu di usia 17 atau 18 tahun ke atas, ya. Nah, tapi untuk di kalangan PKBM untuk usia untuk belajar, ya, tidak berpengaruh, ya, karena adanya PKBM ini adalah salah satu memutus, ya, yang wajib belajar yang tadinya hanya sampai SMP, ya, atau sampai SD. Nah, kita memutus menjadi lulusan maksimal 12 tahun, ya, pembelajaran. Ya, apalagi penting, ya, untuk anak-anak PKBM ini penting, ya, untuk yang nantinya akan setelah lulus siap bekerja, ya, kan? Terus di bawahnya juga tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Ya, TPAK ini rumusnya, ya. Jadi sama dengan angkatan kerja per jumlah penduduk dikali 100%. Nah, jadi angkatan kerjanya ada berapa nih angkatan kerjanya, ya? Angkatan kerja kan misalnya 20, ya. Usia 20, ya, per jumlah penduduknya berapa misalnya 500.000 misalnya, ya, kali 100%. Nah, ini rumus tingkat partisipasi angkatan kerja, ya. Jadi nanti ketahuan berapa persen, ya, berapa jumlahnya yang mengikuti partisipasi atau yang bekerja. Kita lihat, nah di sini ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja di sini tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Ya, setiap orang pastinya berhak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dengan catatan asal, kan, pertama administrasinya baik, maka lulus minimal 12 tahun wajib belajarnya, kan, atau sampai
sarjana gitu kan. Nah, setiap orang berhak untuk memilih lapangan kerja kan? Baik yang suka di indoor atau di kantor, ataupun bagi yang suka di outdoor, di lapangan ya, ataupun yang suka sebagai misalnya dokter, guru ya, dan lain sebagainya ya. Nah, terus pengangguran sejumlah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mempersiapkan sesuatu usaha baru. Nah, kan pengangguran ini ya, jadi pengangguran yang ada di negara kita ya lumayan cukup banyak ya. Tapi setelah hadirnya lapangan pekerjaan ya, seperti misalnya adanya ojek online ya, nilai positifnya adalah salah satu membantu di bidang jasa, di bidang lapangan pekerjaan ya, yang tadinya susah mencari pekerjaan. Nah, akhirnya dengan adanya ojek online salah satu mengurangi ya tingkat pengangguran, setidaknya mereka memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan individunya. Nah, di sini juga ada lagi jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Nah, penyebabnya turunnya kegiatan perekonomian ya. Kalau makin banyak jumlah persentasi tingkat menganggur daripada orang yang bekerja, pastinya daya belinya menurun ya, baik itu daya belinya berupa barang ya maupun jasa. Nah kan, karena apa? Banyaknya pengangguran, karena di sisi lain otomatis tidak ada pendapatan yang dia terima ya kan. Terus pengangguran konjuktur atau siklis. Nah, dia pengangguran konjuktur atau siklis ini merupakan pengangguran yang kalau dibilang bersifat sementara, karena ada yang mempersiapkan ya, sedang mencari pekerjaan walaupun dia menganggur ya, atau dia ngelamar di perusahaan-perusahaan ataupun di tempat pekerjaan lain ya. Nah, terus juga ada di sini penyebabnya perubahan struktur perekonomian. Nah, kan perubahan struktur perekonomian ya, misalnya bahan pokok misalnya, atau yang tadinya misalnya orang berwirausaha ya, yang tadinya dia berwirausaha, terus dia mempunyai usaha baik itu di bidang fashion ya, dia punya toko. Nah, akhirnya semenjak ada dunia digital ya,